Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saparudin SPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan real teaching sebagai bentuk implementasi pelatihan coding dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional dengan fasilitator Bapak Sugiono dan Bapak Sueb. Terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semua tadi? Sudah pada mandi? Siap untuk belajar? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sangat ceria, sangat semangat saya lihat pada saat ini. Sebelum memulai pelajaran, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anakku sekalian. Yang saya panggil silakan mengacungkan tangan dan Bapak ingin anakku sekalian jika mengatakan hadir disertai dengan motivasi atau moto belajar atau moto hidup apapun itu, yang penting baik. Siap? Coba saya akan panggil Adrias. Hidup sekali, hiduplah yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Ya, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Azkia Syahma, ya, menuntut ilmu tiada jemu. Bagus, diberi tepuk tangan. Azizah, iya, bagus sekali. Kesuksesan milik mereka yang menyiapkan sejak dini hari. Beri tepuk tangan. Ini adalah kata-kata motivasi untuk kita semua untuk giat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi atau pelajaran yang baru. Pertama kali kita akan belajar, apakah itu? Yaitu KKA atau coding dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional. Apa tema kita hari ini? Berpikir komputasional. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya ingin tanya, apa yang kamu lakukan sejak bangun pagi atau bangun tidur sampai menuju ke sekolahan? Ada yang ingin menjawab? Apa yang kamu lakukan? Ya, merapikan tempat tidur. Bagus. Apalagi? Ya, berwudu dan sholat subuh. Bagus. Apalagi? Ya,
Membantu, ya, membantu orang tua membersihkan. Terus siapa lagi? Apa lagi kira-kira? Mandi, ya bagus, wajib mandi itu. Terus sarapan. Terus apa lagi? Ya, pakai sepatu. Apa lagi? Mencuci baju bisa kalau masih ada waktunya. Terus bagus, berangkat sekolah. Apabila sudah siap, maka siap berangkat sekolah. Nah, ini namanya berpikir komputasional. Untuk detailnya akan Bapak jelaskan apa sih itu berpikir komputasional. Kedengarannya sangat menarik kan? Iya, asing tapi menarik dan menantang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan jelaskan apa itu berpikir komputasional. Sebelum Bapak jelaskan, ada baiknya kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan anak-anak sekalian video pembelajaran. Selalu sehat sehingga kita dapat belajar, lalu berinovasi, berkreasi dan berprestasi. Jumpa lagi dengan saya Bapak Saparudin SPD, dan pada kesempatan dari kita akan belajar materi yang coding dari kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam memecahkan masalah. Jadi bukan belajar komputer, tapi cara menyelesaikan masalah dengan rumus dan logis. Belajar berpikir komputasional ini mempunyai tujuan, yaitu yang tersusun dalam tujuan pembelajaran. Diharapkan dengan belajar berpikir komputasional, anak-anak sekalian dapat mengenali konsep dasar berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak sekalian mampu mengidentifikasi masalah sederhana dan menyusun menjadi langkah-langkah logis untuk menyelesaikan secara sistematis dan kreatif. Dan anak-anak sekalian mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari di lingkungan rumah dan sekolah, baik secara individu maupun berkelompok. Berikut adalah elemen berpikir komputasional. Yang pertama dari komposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola. Identifikasi pola atau kesamaan dalam masalah untuk mempermudah solusi yang wajib. Sekalian, berikut adalah ilustrasi yang mencontohkan yang sedang diterapkan peralatan sekolah untuk besok. Kita akan belajar cara menyusun mulai komposisi sampai algoritma dengan tema mempersiapkan peralatan sekolah. Maka akan kita susun secara urut dari awal. Yang pertama ada dekomposisi. Yang pertama yang akan dilakukan adalah mengetahui jadwal pelajaran besok. Yang kedua, menyiapkan buku sesuai jadwal. Yang ketiga, menyiapkan buku tulis. Yang keempat, menyiapkan buku kenal dan buku minuman. Dan yang kelima, memasukkan semua ke dalam tas. Setelah mengetahui dan memecah masalah yang kompleks, maka selanjutnya
Ya, kita kenali pengembangan pola. Yang pertama, setiap hari selalu membangun tema dan matematika. Yang kedua, hari Selasa selalu ada olahraga, jadi bawa baju ganti. Yang ketiga, botol minum dibawa setiap hari. Selanjutnya, atraksi, yaitu mengambil dari kebiasaan agar tidak bingung setiap hari. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, buku yang dibawa sesuai dengan jadwal. Yang kedua, pengalaman tambahan, yaitu berbagai kegiatan bersama olahraga, berkarya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, barang bawaan seperti minuman, botol, alat tulis selalu dibawa setiap hari. Kemudian makan kita susun yang kita makan adalah beserta sistematis agar bisa diulang. Yang pertama, kita putar, kita lihat jadwal pelajaran besok. Yang kedua, ambil buku sesuai jadwal. Yang ketiga, siapkan alat tulis seperti pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Yang keempat, siapkan bekal dan botol. Yang kelima, masukkan semua ke dalam tas. Nah, begitulah cara berpikir komunikasional. Kita dapat mengucapkan bersama dengan mudah, bicara, pertama dengan posisi, kemudian mengenal pola, kemudian atraksi, lalu kita susun secara sistematis. Itu akan memudahkan kita untuk menyiapkan keperluan sekolah. Ya, itu tadi anak-anakku sekalian video pembelajaran. Dari video pembelajaran tadi, poin yang paling penting yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenal apa itu, mengerti apa itu cara berpikir komputasional, dan mengetahui elemen cara berpikir komputasional. Saya akan tegaskan bahwa berpikir komputasional mempunyai 4 elemen. Yang pertama apa? Dekomposisi. Nah, ini mengurai masalah-masalah yang kompleks menjadi terperinci. Ini dekomposisi. Kemudian setelah diuraikan, kita kenali polanya. Segala sesuatu itu pasti mempunyai pola, maka kita kenali polanya. Setelah mengenal polanya, maka abstraksi. Nah, abstraksi ini apa sih? Abstraksi itu menyaring informasi atau mengambil yang penting-penting saja dan mengabaikan yang tidak relevan atau yang tidak penting. Seperti tadi, ada anak yang ingin menyiapkan alat untuk belajar besok. Perlukah dia membawa semua buku pelajaran? Tidak penting, tidak perlu, itu akan memberatkan. Nah, disinilah pentingnya abstraksi itu menyaring, memilih, mengambil yang penting. Artinya membawa buku sesuai jadwal pelajaran gitu. Kemudian setelah semuanya, maka algoritma disusunlah. Nah, setelah diuraikan, dikenali polanya, diambil yang penting, maka disusun bagaimana cara menyiapkan peralatan untuk sekolah. Yang pertama tadi apa? Melihat jadwal, kemudian membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Kemudian juga botol minuman selalu dibawa setiap hari. Kalau hari Selasa pasti membawa kaos tambahan olahraga. Paham? Nah, ada berapa elemen berpikir komputasional? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Paham? Kalau sudah paham, ini sangat bagus sekali. Untuk lebih meningkatkan pemahaman, coba Bapak akan tampilkan lembar kerja, dan nanti anak-anak sekalian maju ke depan untuk mengerjakannya. Nah,
Nah, di sini Bapak sudah siapkan contoh berpikir komputasional yang sederhana dan menyenangkan. Nah, di sini ada gambar anak-anak sekalian diminta untuk bantu bekerja darurat menemukan kendaraan. Di sini ada 4 pekerja. Di sini ada kendaraan yang sesuai dengan para pekerjanya. Yang bersedia maju, silakan. Kenali polanya, kemudian tentukan, bantu dia untuk menemukan tujuan atau kendaraannya. Silakan maju. Ya, bagus ya, maju. Salah nggak apa-apa, namanya belajar, salah pun nggak apa-apa. Nah, ya bagus, beri tepuk tangan. Yang kedua, silakan ingin maju. Ya, itu dulu, laki-laki. Nah, ini bagus ini. Tanpa ditunjuk sudah maju ini. Ya, benar. Beri tepuk tangan. Silakan lagi yang maju. Ingin maju lagi? Ya. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Satu lagi, silakan. Putra atau putri, bebas. Yuk, ya maju boleh, nggak apa-apa. Nah, ini pinter kalau suruh menggabungkan begini. Berarti cerdas-cerdas ini. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, kalau ini menuju jalan, ini jalan ini bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sebenarnya dia bisa nggak dari sini ini ke sini dulu, terus ke sini ini bisa nggak? Hah? Ada jalannya nggak di sini? Hah? Ada, di sini ada jalannya. Jadi kita kenali polanya. Kalau di sini ini polisi, mana mobil polisinya? Jadi polanya begitu. Jadi kalau dia perawat, berarti dia butuh ambulan. Masa perawat butuh helikopter? Nah, jadi kan nggak relevan. Yang kedua, coba masih ada lagi ini. Nah, ini mencocokkan pola dengan tema yang berbeda. Kalau tadi menemukan jalan, sekarang mencocokkan pola. Silakan yang ingin maju tanpa Bapak suruh maju. Siapa? Nah, bagus. Ini mencocokkan warna. Iya, bagus sekali. Betul. Yang lain? Kayak nganu, mau kita maju. Itu sudah. Gantian. Nah, dan yang pinter ini bareng-bareng pinternya, bisanya. Nanti maju lagi boleh. Bagus. Sudah semangat untuk maju. Ya, bagus. Yang lain? Oke. Bagus, pinter. Nah. Ya, bagus. Betul. Yang lain? Silakan. Ya. Kecil-kecil imut pinter ini. Ya, nah betul. Masih satu lagi. Yuk, satu lagi. Boleh, nah boleh. Satu lagi. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anakku sekalian, kenapa kamu kok terlihat pandai sekali, berpikirnya cepat, menemukan jawaban? Apa yang ada di pikiran kamu? Bapak akan tebak. Karena kamu mengetahui polanya. Iya kan? Nah, pasti kamu menemukan pola sehingga kamu cepat berpikir, oh ini polanya begini akan sama. Maka kamu akan menemukan jawaban. Itulah
kemudahan atau manfaat kita berpikir seperti komputer, komputasional, berpikir secara logis, runut. Jadi kita akan mempermudah pekerjaan kita. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan yang meriah. Yang selanjutnya, untuk memperdalam materi hari ini, Bapak akan berikan tugas atau materi ataupun LKPD secara kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Bapak akan bagikan maju satu-satu. Ketuanya maju. Atau yang mewakili? Ini biar acak. Maju. Ya, maju satu. Nah, ini ada 3 ngadep sini. Ada 3, kamu ini saya acak, kamu milihlah ya. Jadi nggak saya kasih tahu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kamu milih, bebas yang milih satu dulu. Kelompok 1 kamu milih yang mana? Ya, kamu milih yang mana? Ya, pilih yang itu. Nah, bawa sini dulu, jangan dibawa sana dulu. Kamu tunjukkan dulu. Nah, tunjukkan ke sana ke teman-teman. Ini tugasnya. Nah, coba kamu baca. Kamu baca apa perintahnya itu? Yang ini satu. Ya, bagus. Yang ini. Ya. Prinsip berpikir komputasional. Ya, sudah cukup. Ini berarti kamu sudah tahu perintahnya kan? Nah, kamu kerjakan secara kelompok, dikerjakan secara kolaborasi dengan teman-temannya. Silakan kembali ke mejanya. Silakan dikerjakan kerjasama. Nah, cari. Ini kan sudah ada contohnya, kamu nyari yang lain. Kalau bingung nanya, boleh nanya. Hah? Kamu nggak bawa warna tadi? Oh, nggak bawa warna. Harusnya tadi kamu mengasih warna. Kamu kasih ini saja, apa namanya? Tulisan. Misalnya ini hitam, ini. Berarti ya gitu. Berarti kan hitam. Kalau ini merah M berarti. Nah, silakan. Nanti di sini dibuat apa tadi? Kata dari kata ini. Nah, dirundingkan, kolaborasi, diskusi. Apa kira-kira kata-katanya itu? Disusun menjadi kata-kata. Ini kan cari, kamu hasilnya mencari warna. Di sini A, B, G, N, U. Misalnya apa lagi? Misalnya disusun. Bisa bunga kan di sini, berarti di sini bu. Kamu tulis di sini. Di sini. Ada warnanya nggak? Ada yang berwarna? Nggak apa-apa, ditulis. Silakan. Ditulis berarti. Berarti di sini nanti B. Berarti di sini apa? Warnanya apa ini? Berarti P ya. P. Bisa? Iya, pinter. Didiskusikan lagi. Salah? Kok salah?
Ya, kerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit ya, masih 5 menit lagi waktunya. Ya, sudah mengerjakan semua setiap kelompok. Silakan dipresentasikan maju ke depan hasil kerja kelompoknya tadi. Nah, ini saya tampilkan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, silakan maju ke depan. Perhatikan kelompok 1 ini yang pinggir apa yang tengah? Yang tengah. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Betul. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 atau 3 dulu? 3 ya, 3. Silakan. Nah, ini sebenarnya pakai warna, tapi pakai simbol saja nggak apa-apa. Tapi di LKPD-nya sudah menggunakan warna. Ya. Ini kecil malah pinter ini, kecil-kecil ini. Ya, bagus. Suka. Puas ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 2, silakan maju. Ya, kecil-kecil nggak apa-apa. Ini mengurutkan. Ya. Nah, agak miring gitu kan kelihatan. Bagus. Terus
Ya, satu lagi. Kolom terakhir. Yang ini. Itu udah. Coba kamu baca. Dari sama-sama ini apa nih? Bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sarapan, terus pakai seragam, sholat, berangkat ke sekolah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah semuanya bagus, pinter semuanya. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pelajaran hari ini. Untuk yang pertama kali, mudah-mudahan kedepannya kita akan jauh lebih semangat. Kita akan lebih mendalami tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan belajar hari ini? Ya. Ya, hari ini belajar berpikir komputasional bagus. Apalagi kesimpulannya? Oh ya? Memecahkan masalah yang kompleks menjadi mudah. Ya, bagus. Apalagi? Ya. Ya. Dengan belajar berpikir komputasional, kita dapat mengurutkan, memecahkan, mengenali pola, serta menyelesaikan masalah yang rumit menjadi mudah. Sebagai refleksi, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan. Belajar hari ini menyenangkan. Selain menyenangkan, apa lagi? Menantang. Belajar coding ini menantang ya. Belajar coding menantang. Apa lagi? Bagaimana perasaanmu? Apa? Besok belajar lagi ya. Besok kita akan belajar lagi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, ada baiknya untuk berdoa sebelum pulang. Silakan berkemas-kemas dulu, kemudian dipimpin doa. Silakan ketua untuk memimpin doa.